Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Alam Program Studi Agribisnis. Kali ini kita akan bicarakan tentang klasifikasi sumber daya alam serta hubungannya untuk satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan daripada kita melakukan klasifikasi sumber daya alam ini diantaranya agar kita lebih mudah dalam memahami mengenai sifat-sifat sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua juga kita akan lebih mudah juga di dalam menyusun perencanaan, pemanfaatan, serta pengelolaan ya, agar sumber daya alam itu tidak cepat habis, bisa tetap dilestarikan, dan juga tetap memberikan manfaat yang optimal bagi kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita bisa melihat bahwa jenis-jenis sumber daya alam itu kita klasifikasikan di antaranya adalah bahwa sumber daya alam itu yang kategori tidak dapat diperbaharui atau exhaustible stock resources ya. Yang kedua, sumber daya alam itu dapat diperbaharui atau renewable resources. Nah, ada pengelompokan yang dilakukan menurut Barlow. Ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu SDA itu dapat diperbaharui. Yang kedua, yang pertama tidak dapat diperbaharui, yang kedua dapat diperbaharui, yang ketiga mempunyai sifat gabungan antara yang dapat dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat pulih itu memiliki sifat yang pertama volume fisik tersedia tetap, keberadaannya tetap, yang kedua tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Dan yang ketiga, untuk terjadinya diperlukan waktu ribuan tahun lama. Ini adalah proses-proses alamiah yang cukup panjang, maka proses pembaharuannya lama banget dan melebihi regenerasi manusia yang berjuta tahun, ribuan tahun. Yang misalnya untuk tambang mineral, tambang minyak bumi, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang golongan yang dapat tidak dapat dipulih ini itu bisa digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yang sifatnya habis, istilah yang sifatnya habis dipakai atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Misalnya batu bara dan mineral. Begitu begitu dibakar ya habis. Minyak bumi juga begitu dibakar habis. Mineral itu mengalami proses-proses kimiawi juga, misalnya fosfor, em, apa namanya, sulfur dan sebagainya. Yang kedua itu yang memiliki umur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang atau didaur ulang. Contoh misalnya logam, kemudian jenis batu-batuan, keramik dan sebagainya. Itu bisa dilakukan daur ulang atau penggunaan kembali dan proses pemanfaatannya cukup bisa lama. Kemudian kelompok besar yang kedua adalah sumber daya yang pulih atau dapat diperbaharui. Yang pertama, ini memiliki sifat terus-menerus ada, ya, karena dia mengalami regenerasi. Yang kedua itu dapat diperbarui baik oleh alam maupun dengan rekayasa bantuan manusia. Yang ketiga itu aliran SDA itu terus ya ada dan dapat diperkirakan dapat dipakai atau tidak ya, bisa dilakukan estimasi atau prediksi ya untuk untuk kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya air di sungai, danau dan laut itu bisa dilakukan namanya perkiraan cuaca, nanti akan ada airnya akan melimpah atau akan kekeringan, itu bisa dilakukan prediksi. Ada angin, itu juga bisa dilakukan prediksi, gelombang laut itu bisa diprediksi, sinar matahari yang ada di alam itu bisa diprediksi, ya, adanya siang jelas gitu ya. Dan siang pun itu nanti melihat cuaca, mendung atau tidak, ini artinya bisa dilakukan perkiraan. Ini yang terus-menerus ada, karena itu merupakan air, angin, sinar matahari itu termasuk yang menjadi
kajian terbaru dalam membangun sumber-sumber energi baru terbarukan. Yang ketiga yang sifatnya gabungan. Ini bisa dibedakan menjadi dua macam. Ada sumber daya biologis, ada sumber daya tanah. Yang sumber daya biologis itu sifatnya SDA yang dapat diperbarui karena dapat diperbaiki setiap saat. Asal ada perawatan untuk melindungi dan pemakaiannya bertanggung jawab. Karena ini bersifat makhluk hidup ya. SDA tidak dapat diperbarui, ya, yang tidak dapat diperbarui yaitu saat jumlahnya menjadi sangat berkurang sebagai akibat pemakaian yang boros, yang berlebihan, dan juga kurang bertanggung jawab. Maknanya kurang bertanggung jawab itu cenderung terjadi eksploitasi dan kerusakan, ya, yang sehingga dengan demikian SDA itu tidak memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri atau meregenerasi akibat lingkungan yang rusak dengan adanya pemborosan tadi. Contoh hutan, padang rumput, dan perikanan. Yang ketiga, yang sifatnya gabungan, ini sumber daya tanah yang menggambarkan gabungan sifat antara SDA yang diperbarui, yang tidak dapat diperbarui maupun yang biologis. Misalnya kesuburan tanah, sifat SDA yang tidak dapat diperbarui, kesuburan tanah dapat terjadi karena perbuatan akan tanaman, adanya organisme yang menemukan bermacam-macam sisi untuk diserap tanaman. Sifat yang dapat diperbarui terjadi bila petani menggunakan pupuk tanaman menolong, tanaman yang pupuk hijau, dan sebagainya. Sifat SDA biologis terjadi bila sumber tanah itu ditingkatkan, dipertahankan, dipakai sehingga bertambah atau berkurang kesuburannya. Implikasinya dari penggunaan sumber daya alam ini adalah perbedaan antara SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui hanya bergantung pada derajat keberadaannya. Untuk SDA yang tidak dapat diperbarui karena adanya penemuan-penemuan baru, hasil eksploitasi akan bertambah volume persediaan. Sedangkan SDA yang dapat diperbarui akan punah bila dimanfaatkan dengan tidak mempertimbangkan unsur kelestarian. Ini jadi hal yang harus diperhatikan. Penggolongan yang dapat diperbaharui diantaranya sumber daya yang alirannya dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada. Misalnya aliran air irigasi, curah hujan, air tanah, dan sebagainya. Ini memiliki daerah kritis, yaitu satu keadaan di mana sumber daya telah berkurang secara ekonomis dapat dikembalikan, tidak dapat dikembalikan lagi dengan teknologi yang ada pada saat itu. Misal hutan, ikan, tanah, itu ketika sudah berlebihan ya butuh teknologi pun kadang-kadang sulit. Yang kedua, secara ekonomis dapat atau tidaknya dikembalikan sumber daya itu dipengaruhi oleh tingkat teknologi, kehendak masyarakat, dan juga lembaga sosial yang ada. Kemudian, sumber daya yang alirannya tak dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi, misalnya energi surya, gelombang laut, dan angin ini memang belum bisa ada teknologi yang alirannya itu dikendalikan secara penuh begitu. Lalu implikasi penggolongannya antara lain bagi SDA yang tidak dapat diperbarui, ketidakpastian mengenai perkembangan teknologi merupakan hambatan dalam perencanaan dibanding untuk SDA yang dapat diperbarui. Bahwa dengan berhasilnya perkembangan teknologi membuat kita menjadi berkurang memperhatikan keadaan di masa yang akan datang. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa jangan sampai teknologi itu melenakan kita. Sangat diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk konservasi SDA, khususnya yang bersifat tak dapat diperbaharui, dan juga penemuan barang sintetis tidak berarti menolak perlunya konservasi. Ini juga menjadi perhatian, jangan sampai kemudian latah manusia. Ada istilah common property resource, yaitu common property is no one property and no one property is everyone property. Bahwa sumber daya milik umum berarti sumber daya bukan milik siapapun. Tetapi berarti pula sumber daya milik setiap orang. Ini akan berdampak pada
sumber daya milik umum cenderung segera habis atau punah karena adanya tragedi pemilikan bersama. Nah, ini berebut atau terjadi konflik atau perebutan sumber daya. Saya kira itu berkaitan dengan masalah klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.